Nama saya Muhammad Yunan, umur 27 tahun, uh, masih single. uh, saya bekerja di salah satu LSM yang bergerak di bidang kesehatan. Terus langsung saja ke poin yang nomor 2, yaitu kehidupan sebelumnya. Saya sebelumnya itu, sebelum menerima Tuhan Yesus, saya punya cara yang berpikir sangat keras, tidak menerima pendapat, terus pokoknya dari hal-hal yang saya rasa berbau rohani itu, saya tidak bisa menerima itu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya pernah bertemu dengan salah satu teman saya. Dia orangnya baik, penuh kasih. Ketika dia punya masalah, dia bisa menyelesaikan dengan kepala dingin, tidak menimbulkan amarah. Jadi dari situ saya banyak belajar untuk membandingkan dirinya saya. Saya bilang, kenapa dia bisa seperti itu walaupun kadang sudah diremehkan orang, tetap dia hidup dengan penuh kasih. Sampai suatu waktu saya pernah sharing-sharing sama dia. Saya mulai bertanya, kakak, kalau misalkan kakak dapat sesuatu masalah, kakak bisa menyelesaikannya dengan hal yang bagaimana? Kenapa selama saya kenal kakak, saya tidak pernah lihat kakak marah? Terus dia bilang, panggilan saya sebelumnya itu namanya Anang. Terus dia bilang, Nang, selagi kita menyelesaikan dengan kepala dingin, kenapa tidak? Toh lagian, walaupun kadang, karena ada beberapa teman-teman saya yang sempat saya lihat, selalu meremehkan, selalu nama Tuhan itu dibuat jadi bahan bercandaan. Jadi saya banyak berpikir kayak, kenapa seperti itu? Walaupun kadang saya orangnya keras, tapi saya tidak bisa, maksudnya saya tidak ini mempermainkan Tuhan sebagai candaan. Kenapa mereka seperti itu? Tapi apa yang dikasih sama temanku ini, kayak dia tidak marah, terus dia bisa bawa itu dengan senyuman. Terus saya bertanya, saya bilang, kakak itu kenapa, misalkan kok bisa kakak seperti itu? Terus kakaknya itu bilang, saya inisial saja ya, namanya Iwe. Kak Iwe itu bilang, di dalam agamanya kita, Nang, kita selalu diajar dengan penuh kasih, walaupun sekalipun dilempar batu kita bisa balas. Saya masih ingat itu, dia bilang bisa kita balas dengan kapas. Jadi seiring berjalannya waktu saya, sepenuh kasih itu mereka. Jadi dari situ saya bilang, ternyata Tuhan yang mereka imani itu memang benar-benar baik. Sering berjalannya waktu, saya dihadapi dengan pergumulanku. Saya pergumulan dari keluarga. Banyak pergumulan yang dari keluarga yang saya hadapi, tapi saya tidak menceritakan itu dengan siapapun. Karena kenapa? Karena kalau saya mau ceritakan itu saya rasa percuma. Bahkan dari keluarga terdekat itu mungkin tidak mengerti apa yang saya rasakan. Jujur, saya seorang anak broken home. Saya punya pergumulan di keluargaku dari hal-hal kecil. Saya anak yang bisa dibilang kurang kasih sayang dari ibu, bapak. Jujur sampai sekarang saya itu belum
pernah lihat bagaimana muka Bapak saya. Dulu sebelum saya menerima Tuhan Yesus, saya selalu bahwa dalam ibadahku, sesuai versi kepercayaanku yang sebelumnya, saya bilang, Tuhan, kenapa teman-temanku lain punya keluarga yang utuh? Bahkan kalau memang tidak punya keluarga yang utuh, tapi mereka masih bisa merasakan kasih sayang dari Bapak, dari Ibu. Tapi saya bagaimana Tuhan? Ini kayak tidak adil buat saya. Saya dalam hal-hal kecil saya pengen di satu momen kayak di sekolah, kayak pertemuan rapat wali murid, orang tuaku ada. Setidaknya kalau misalkan tidak ada mama, itu harus ada papa. Tapi kan sampai sekarang saya belum lihat muka papa saya bagaimana. Dan mama saya juga punya kehidupan baru, mungkin dia lebih mementingkan keluarga barunya. It's okay, tidak masalah buat saya. Tapi yang namanya seorang anak, tapi kayak punya rasa bagaimana. Di situ saya melakukan banyak pergumulan. Kadang saya selalu marah sama Tuhan. Saya bilang Tuhan itu tidak adil. Bahkan di saat saya besar, sudah lulus SMA, saya mulai merantau, saya kerja, itu saya sakit, masuk ke rumah sakit sampai 4 kali. Itu tidak ada keluargaku yang datang. Cuma ya orang-orang terdekatku, kayak teman-temanku, orang tuanya temanku yang sudah seperti orang tuaku. Sampai satu waktu saya dirawat di rumah sakit BK Palu. Itu di waktu siang itu ada pasien di sampingku, didatangi jemaat sama pendetanya di sebelah. Itu didoakan. Terus saya di samping itu kayak merasa terharu, tenang. Saya rasa saya dapat manfaatnya dari apa yang didoakan dengan pasien yang di sebelah. Jadi itu kayak meluluhkan hatiku lagi dari awalnya temanku yang saya lihat dia menyelesaikan masalah tidak dengan kemarahan, tidak dengan amarah. Dia selalu baik, penuh kasih. Dan saya mendapatkan ini lagi waktu di rumah sakit. Saya luluh, apakah itu tanda-tanda? Karena sebelumnya saya memang di waktu SMA saya pernah bermimpi dengan perjumpaanku yang menyerupai Tuhan Yesus. Karena di situ saya bermimpi, saya di satu ruangan yang gelap, itu memang sangat gelap, tidak ada cahayanya sama sekali. Tapi di ujung di depanku itu ada satu titik yang memang saya rasa itu cahaya. Saya ikuti itu cahaya, makin lama makin membesar, makin terang. Ketika saya begitu dekat dengan cahaya itu, yang keluar dari cahaya itu sosok laki-laki memakai baju putih yang menyerupai muka Tuhan Yesus. Di situ saya kaget, terbangun saya dari mimpiku. Saya pikir itu hanya bunga tidur. Saya bilang mungkin itu hanya bunga tidur. Jadi saya alihkan. Seiring berjalannya waktu saya ibadah dengan kepercayaanku. Walaupun saya membaca segala doa dalam tata ibadahku, saya itu tidak fokus karena apa yang dalam pikiranku dengan hatiku itu sudah tidak berfokus kepada Tuhanku sebelumnya yang saya percaya pada saat itu. Karena setiap saya membaca doa, karena yang terlintas di dalam kepalaku itu hanya salib dengan menyebut nama Tuhan Yesus yang ada, yang saya rasa itu mulai timbul di dalam dadaku. Setiap saya ibadah selalu begitu. Terus saya banyak belajar juga tentang keagamaanku sebelumnya. Di situ saya rasa saya sudah tidak mulai goyang sudah kayak imanku. Karena kenapa? Karena makin saya pelajari, makin besar yang saya rasakan untuk menjumpai Tuhan yang dalam mimpi saya. Jadi dari situ saya mau
mengenal bagaimana itu Tuhan Yesus, bagaimana, cuma saya tidak tahu saya mau mulainya dari mana. Dengan banyak pergumulan yang saya alami, saya rasa Tuhan kayak begini sekali cobaanku Tuhan. Saya tidak ingin menguraikan bagaimana yang saya alami dengan orang tua saya. Yang intinya saya rasa itu sangat berat. Mungkin Tuhan pilih saya, mungkin saya mampu, tapi saya sempat berpikir untuk bunuh diri. Karena saya rasa saya tidak dapat kasih sayang, saya mau dapat dari mana? Oke, betul ada keluarga saudaranya, mama, tante, tapi saya rasa itu kurang. Tapi ketika saya beribadah juga saya tidak mendapatkan ketenangan. Tapi ketika saya mencari tahu hal-hal tentang kekristenan, saya makin penasaran. Dan satu momen saya ketemu sama kenalanku, dia Kristen juga. Nah, itu dia setiap tidur, dia selalu berdoa, putar lagu rohani. Jadi, saya rasa setiap saya dengar lagu rohani itu kayak tenang. Jadi pas di malam pertama saya lihat dia tidur di tempatnya, sampai beberapa kali saya tidur di tempatnya, saya selalu tidur dengan dia. Saya yang minta, Kak, nanti kalau mau tidur putar lagu rohani ya. Terus dia bilang, kau suka? Saya bilang, saya tenang kalau dengar itu, Kak. Terus dia bilang, memang apa yang kau rasakan? Saya rasa tenang karena setiap lagu, setiap kalimat yang ada di dalam lagu itu, saya rasa apa yang jadi beban pikiranku, apa yang menjadi beban di dadaku, itu saya rasa saya dirasa dikasihi oleh Tuhanmu. Dan pas kedua kali saya mimpi perjumpaan dengan Tuhan Yesus, itu di waktu saya sudah kelas 3 SMA, saya mimpi dengan hal yang sama. Saya mimpi dengan titik yang berada di depan mataku, saya ikuti titiknya, dan mimpi kedua itu, yang keluar dari cahaya itu, seorang laki-laki yang menyerupai muka Tuhan Yesus. Dan saya terbangun, ketika saya melangkah satu langkah itu tetap terbangun. Dari mimpi itu saya berpikir, ini cuma bunga tidur saja. Tapi itu saya selalu bawa kepikiran setiap saya ibadah, setiap saya baca surat-surat yang dalam tata ibadahku, saya sudah merasa tidak fokus, tidak khusyuk. Karena saya selalu membayangkan salib dan mukanya, dan selalu saya membaca surat yang lewat mulutku, tapi di hatiku hatiku itu selalu berbesar hati untuk mengatakan Yesusmu, Tuhanmu adalah Yesus. Tuhanmu adalah Yesus. Seperti itu. Sampai saya putuskan untuk saya tidak sholat. Karena saya rasa saya percuma beribadah. Tapi ibadahku tidak khusyuk. Di situ selama 6 bulan, dari Desember sampai Mei, itu saya tidak pernah ibadah. Dan saya memutuskan di bulan Juni 2024, saya masuk gereja. Awal mula saya masuk gereja itu, saya sharing sama teman-teman yang di satu tempat kerjaku. Kebetulan ada 2 orang yang Kristen, dan salah satunya itu, yang cowok itu yang paling dekat dengan saya. Di situ saya bertanya, kakak ibadah di mana? Dia bilang di gereja yang di Jalan Wotwar. Saya bilang, Kak, boleh saya ikut kakak ibadah? Terus dia bilang, kau yang betul, Nang. Karena setauku kau itu selalu sholat Jumat, tidak putus ibadahmu kadang-kadang. Tapi di situ saya meyakinkan dia, karena saya betul-betul kayak pengen untuk mencari tahu, untuk belajar tentang kekristenan itu bagaimana. Dan pada saat itu, kita sudah janjian untuk pergi ibadah. Pas di hari Minggu,
dia tidak telepon saya kalau dia pergi ibadah. Pas di jam 10 pagi itu saya kaget, baru bangun tidur. Saya lihat sudah jam 10. Saya bilang, kakak ini dia ndak hubungi saya. Padahal saya sudah janjian mau pergi dengan ibadah dengan dia. Tapi dia tidak hubungi saya sampai saya mandi, saya di dalam kamar, scrolling HP. Sempat saya keluar, pokoknya di hari Minggu itu saya rasa saya tidak tenang. Saya tidak bisa tawarkan kemauanku pada saat itu untuk pergi gereja. Saya scrolling, saya pergi keluar makan, sampai saya tidur itu kayak bolak-balik, tidak tertidur. Pas di jam 5 sore, saya bilang, apapun yang saya dapat hari ini, saya harus ketemu gereja atau pendetanya. Kalau saya tidak dapat orang ibadah, setidaknya saya bisa ketemu sama pendetanya. Pas saya bingung, saya ini mau pergi gereja di mana? Sementara banyak gereja di Palu. Saya betul-betul memang saya tidak tahu bagaimana caranya masuk di gereja, apakah saya bisa diterima. Saya tidak tahu bagaimana tata cara ibadahnya. Karena memang sama sekali saya tidak pernah tahu dan tidak pernah mempelajari hal itu. Cuma memang dari mimpi tersebut, dari hatiku yang dulu itu keras tidak bisa menerima apa yang menjadi ajaran kekristenan, sekarang saya mulai luluh. Saya pengen sekali belajar. Mungkin itu adalah salah satu caranya Tuhan. Pada saat itu saya scrolling IG, saya ketemulah salah satu akun gereja di mana tempat saya sekarang beribadah, di Gereja Betani, Palu. Saya scrolling, saya sempat DM akunnya, tapi itu tidak direspon sama sekali sama yang pegang akun gereja. Jadi saya bilang, daripada saya mau tunggu ini respon dari akun ini, mending saya mandi, saya cari alamat gereja itu di mana. Dan ketika saya mandi itu saya ingat sekali pas waktu maghrib, azan maghrib itu hujan rintik-rintik. Saya sudah berpakaian rapi, saya cari gereja dan ketemu sama Gereja Betani. Di situ orang sudah keluar ibadah 3, ibadah raya 3 itu sudah keluar. Jadi saya sempat lewat, terus hatiku kayak dipanggil, balik, kamu harus balik. Yang kamu cari itu Tuhanmu, yang kamu percaya. Ya memang saya rasa itu dalam hati suruh balik, karena saya mau mencari Tuhan yang dimana yang saya percaya sudah dalam hatiku itu ya Tuhan Yesus. Tapi pikiranku bilang jangan. Itu saya sempat pikiran sama hatiku itu tidak satu. Tapi hatiku itu kayak lebih besar bilang harus balik. Jadi saya memberanikan diri balik dan saya parkir motor di samping gereja. Saya ketemu sama tukang parkir. Saya bilang, Pak, ini ibadahnya sudah selesai. Terus itu bapaknya bilang, iya sudah selesai, tapi mau ada ibadah lagi untuk ibadah malam. Setelah itu saya pamit, saya bilang, Pak, boleh saya ibadah? Terus bapaknya bilang, silakan. Terus saya bilang lagi, Pak, mohon maaf, tapi saya dari sebelah. Terus bapaknya kayak ragu sama saya, karena saya di situ pakai masker, pakai kacamata, karena saya takut nanti ada yang tahu, nanti sampai sama keluargaku, sama om-omku, karena saya tahu bagaimana lingkungan keluargaku dengan kerasnya ajaran dan kepercayaan mereka. Jadi itu om dengan penuh rasa ragu, dia iyakan. Ketika saya mau menuju masuk ke dalam gereja, om itu panggil saya lagi. Sini dulu, mana KTP-mu? Dia tanya, mana KTP-mu? Saya dimintai KTP untuk memastikan, dan dia percaya saya ketika dia melihat namaku sama keyakinanku. Dia ajak saya masuk. Dia suruh saya masuk. Ketika saya masuk dalam gereja, apa yang saya cari selama ini, saya rasa saya temukan di dalam gereja.
Saya terharu, mata saya berkaca-kaca, tapi pada posisi itu ibadahnya belum dimulai. Cuma saya berpikir, Tuhan, ini yang saya cari selama ini. Kenapa pas masuk di dalam pintu gereja, hatiku saya rasa tidak seperti sebelumnya. Dan memang itu yang saya alami. Saya penuh haru pas ketika mulai ibadah, dengar pujian, mataku itu berkaca-kaca kayak, Tuhan, kalau memang ini, kuatkan hatiku supaya besok, minggu besok saya bisa datang lagi di sini, di gereja ini. Dan tuntun saya Tuhan, kalau memang saya yang Tuhan pilih, tuntun saya agar lebih cepat, lebih besar hatiku untuk menerima Tuhan. Dan ketika selama ibadahnya berlangsung sampai selesai, saya mau lama di gereja, karena saya rasa apa khotbah yang saya dengar tadi itu tidak cukup buat saya. Dan setelah itu saya pulang, saya kenal sama dua orang jemaat gereja situ. Saya kenalan, saya mengaku kalau saya dari sebelah, saya minta nomornya mereka, saya sharing-sharing, terus saya minta lagu-lagu rohani dengan judul-judulnya, saya bisa download. Di malam itu saya tidur dengan lagu rohani, saya tertidur. Saya setelah pulang dari gereja, saya rasa saya tenang, saya penuh sukacita, dan saya tidak sabar untuk menantikan hari Minggu depannya untuk beribadah. Seiring berjalannya waktu, saya masuk di bulan Juli. Di situ ada salah satu pendeta dari gereja lain datang khotbah di Betani. Yang saya ingat sekali, temanya itu tentang kasih Bapa. Di situ ada beberapa pesan yang disampaikan oleh salah satu pendeta yang khotbah itu. Saya sangat tersentuh karena di akhir khotbah itu dia berbicara tentang kasih Bapa teruntuk anak. Yang saya ingat sekali itu kata-katanya, teruntuk anak-anakku, jangan pernah takut, jangan pernah kecewa atas segala apa yang kau hadapi dari manusia-manusia. Sesungguhnya engkaulah anak-anakku yang kukasihi. Di situ saya terharu. Saya bilang, Tuhan, secinta itu Tuhan sama umatnya. Saya sebelumnya tidak pernah dapatkan ketenangan dengan cinta, karena setiap saya ibadah sebelumnya saya tidak pernah dapat itu. Saya cuma dapat di waktu saya ibadah itu kacau. Saya harus berkelahi hati dan pikiranku, karena hatiku kayak bilang, inilah Tuhanmu, tapi pikiranku bilang, itu hanya perasaanmu. Tapi ketika saya masuk gereja selama 2 bulan, saya sudah benar-benar kayak memutuskan saya harus dibaptis. Karena yang saya percaya ya Tuhan Yesus itu sudah juru selamatku. Dan saya sempat menyesal karena kenapa? Kenapa nanti di umur 26 tahun saya baru bisa saya terima Tuhan Yesus? Kenapa tidak dari sebelum-sebelumnya? Dulu saya sudah pernah dikasih mimpi, tapi kenapa saya anggap itu hanya bunga tidur? Saya sudah melalui perjumpaan-perjumpaan, tapi saya kesampingkan. Tapi kali ini saya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, karena mungkin ini cara Tuhan untuk memilih saya dan menyelamatkan saya untuk memulai hidup baru. Di minggu ketiga bulan Juli, saya ketemu sama gembala gereja dan saya minta untuk dibaptis. Di minggu itu saya sudah mengurus semua persyaratannya, termaksud surat pernyataan dengan materai, dan di proses itu saya juga punya kesaksian. Pada saat itu saya belum gajian. Uangku pada saat itu hanya 20.000. Saya harus beli materai, saya harus buat pas foto untuk akta baptis. Dan saya harus ketemu Pak Gembala itu jam 10. Saya masih ada di kantor, di tempat kerja. Jadi ketika pada saat itu saya bilang, Pak, saya chat,
Pak Gembalanya, Pak, boleh jam 11 karena saya masih di kantor, saya masih banyak pasienku yang saya urus. Mungkin jam 11 saya ke gereja ketemu Bapak, mau konseling. Tapi sebelumnya saya bilang, saya mau urus segala persyaratanku. Dan sudah memutuskan perjanjian sama Pak Gembala. Dekat dari jam 11 ada satu pasienku yang telepon, Kak, saya tidak bisa datang ke puskesmas untuk ambil obatku sisa 3. Dan hari ini saya tidak bisa datang karena memakan waktu dengan jarak ke Kota Palu. Saya bilang, oke, nanti saya bantu, saya kirimkan. Terus dia bilang, iya Kak, nanti ongkirnya boleh dibayarkan dulu, nanti saya ganti uangnya Kakak. Jadi saya berpikir uang 20.000 ini saya mau pakai, tapi ini pasienku juga, kalau saya tidak tolong obat ini, nafasnya, hidupnya. Saya tidak mau berdosa dan lalai dengan pekerjaanku. Kasihan ini bertaruh hidup. Obat dia bergantung dengan obat. Jadi dengan besar hati, saya harus pakai uang itu dan saya kirimkan obat lewat agen pengiriman. Pas setelah saya kirim bukti pembayaran sama pasienku bilang, Kak, boleh minta nomor rekeningnya Kakak? Terus saya sudah kasih, ternyata dia kirimkan saya uang nilainya 200.000. Itu kayak berapa kali lipat dari uang yang saya pakai. Dari situ saya bersyukur sekali, saya langsung bersyukur, Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Tuhan tahu apa yang saya urus pada hari ini. Di situ saya datang ke studio untuk cuci pas foto, buat surat pernyataan, beli materai, terus saya ke gereja. Di situ saya sudah mau tanda tangan di surat pernyataan dan saya sudah dikonseling. Setelah dikonseling 2 kali konseling, saya menunggu hari di mana saya dibaptis. Pada hari Minggu itu saya dibaptis siang dan saya ikut ibadah raya jam 10, itu ibadah raya 2. Di situ kayak hari itu memang beda dengan hari-hari yang lain. Saya penuh rasa haru. Saya selalu terulang kayak, Tuhan, saya umur 26 tahun loh. Tuhan sudah kasih saya mimpi 2 kali. Tuhan sudah kasih saya kode-kode dari sebelumnya. Kenapa baru sekarang, Tuhan? Itu yang saya sesali. Dan bahkan sampai sekarang pun, kalau misalkan saya mau ingat hal itu, dalam posisi ini saya berbicara, saya masih menyesal. Kenapa bukan dari dulu? Kenapa baru sekarang? Dan ketika saya dibaptis, saya merasa hidupku itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan pas waktu saya dibaptis selam, di situ saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan lah Tuhanku, Yesuslah Tuhanku. Jika memang Engkau mengajarkan saya dengan kasih, tolong bukakan hatiku untuk memaafkan segala luka di masa laluku, entah itu dari orang-orang sekitarku, keluargaku, dan apapun itu Tuhan. Tidak ada rasa marah, dendam, atau hal-hal apa. Saya berdoa, saya ditenggelamkan di air baptisan. Pas saya dibangkitkan dari dalam air, saya merasa itu jauh lebih tenang. Tapi di situ saya terharu, saya beda. Saya bilang, Tuhan, sudah ini yang saya tunggu dari 2 bulan sebelumnya. Tapi saya di situ penuh kekhawatiran. Karena kenapa? Karena ketika saya memutuskan untuk dibaptis, saya belum ada bilang ke satupun keluargaku kalau saya itu masuk gereja mau dibaptis. Dan ketakutanku itu jangan sampai keluargaku tahu. Kalau keluargaku tahu,
kota Palu itu tidak jauh untuk mereka jangkau. Ketakutannya nanti ada yang lihat dia lapor sama keluargaku, dan keluargaku datang cari saya, terus keluargaku datang ke gereja untuk marah. Saya tidak mau hal itu terjadi. Dan 3 bulan berlalu, saya dibaptis di bulan Oktober. Saya memutuskan untuk resign dari tempat kerja saya mencari tempat kerja baru. Dan saya dapat pekerjaan waktu itu di Jogja. Saya terbang ke Jogja untuk kerja di sana. Terus dari situ saya dimutasikan ke Manado untuk 2 bulan. Dan di Manado itu ada beberapa teman-teman saya Kristen juga, dan saya setelah dibaptis saya sempat cerita sama mereka, dan saya bilang, Kak, saya tidak punya tempat tinggal nanti untuk di Manado. Kira-kira saya ada tidak bisa dibantu untuk kosku atau apa? Tapi kalau bisa di tempat yang aman, karena di Manado itu ada keluargaku. Dan ada salah satu temanku, dia punya tempat tinggal di perumahan, itu daerah Minut. Saya tinggal di situ, dekat gereja juga. Dan di situ kali pertama saya Natal di Manado. Nah, H-5 di situ saya ditelepon sama tanteku. Dia bilang, Nang, tante dapat kabar kalau kemarin Anang di Palu masuk gereja. Di situ saya sempat menyangkal. Saya bilang, siapa yang bilang? Siapa orang itu kasih ketemu saya? Terus tanteku bilang, sudahlah, tidak usah. Yang penting tante sudah tahu, dan itu memang ada bukti jelasnya, dan sudah ada fotonya kalau kau masuk gereja. Jadi saya tetap mengelak. Satu malam itu saya bergumul dengan hal itu. Saya bilang, Tuhan, saya berdosa tadi. Saya sudah berbohong sama tanteku. Saya sudah tidak mengakui Tuhan. Jadi Tuhan, bagaimana, sampai kapan? Ini sudah mau Natal. Bagaimana caraku untuk bisa membuka kejujuranku sama keluarga? Di situ saya penuh kekhawatiran, takut keluarga tolak, dapat cacian, makian dari keluarga, takut saya dipukul keluarga, kalau didapat sama omku. Saya bergumul satu malam, saya berdoa. Pas keesokan harinya, di hari Sabtu, saya memberanikan diri chat tanteku. Kenapa tanteku? Karena saya besar dan dekat dengan tante-tanteku. Saya bilang, tante, sebelumnya saya minta maaf kalau misalkan selama ini saya menyembunyikan satu hal yang besar. Jujur, memang yang orang lihat, yang orang kasih tahu di dalam foto itu saya bilang saya. Dan sejak bulan Juli akhir di 2024, saya memutuskan untuk dibaptis dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhanku. Saya bilang, saya rasa ini bukan satu kesalahan bagi saya. Dan memang saya rasa itu bukan kesalahan. Kalau mau kecewa ya silakan kecewa, saya minta maaf. Tapi kalau mau dibilang itu keputusan yang salah bagi saya, itu bukan keputusan yang salah, karena yang saya imani Tuhan Yesus itulah Tuhan yang penuh kasih. Sebelum itu saya belajar, karena beberapa ayat di dalam Alkitab sebelumnya itu ada yang artinya pada hari akhir itu Nabi Isa turun, dan Nabi Isa adalah juru selamat. Jadi saya cocok logi. Berarti apa yang disampaikan di dalam Alkitab sebelumnya, dan memang betul dialah juru selamat. Jadi kenapa saya menguatkan hatiku untuk memilih dibaptis dan percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Seketika saya chat panjang lebar, beradu argumen sama tanteku,
masuklah chat dari tante-tanteku, dikirimlah ayat-ayat, terus sama ceramah-ceramah. Saya berdebat, di situ saya berdebat hebat sampai saya menangis. Saya rasa Tuhan mungkin sudah ini yang namanya dibilang pikul salib, karena ya tidak gampang untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Betul memang yang dibilang sama Pak Gembala waktu di konseling. Dari situ saya tidak ada rasa kayak untuk reaksiku untuk kayak patah semangat, lemah imanku, tidak. Tapi saya makin semangat karena saya berpikir begini, kalau memang Tuhan tidak baik, Tuhan tidak membawa saya sampai di tempat ini. Dan di tempat ini keluargaku tidak tahu saya. Karena yang keluargaku tahu saya ada di Jogja. Saya banyak tekanan, banyak diteror dari keluarga-keluarga melalui chat, telepon yang sama sekali saya tidak pernah gubris karena saya pikir ya percuma. Walaupun kita berbicara panjang lebar, ya pasti tidak akan diterima. Dari situ saya dan semua keluargaku itu tidak ada yang menerima saya, dan pada pas hari Natal, beberapa setelah hari Natal, di situ saya dapat kabar dari salah satu tanteku. Terus dia minta telepon saya telepon, terus dia dengan nada sedihnya dia bilang, "Nang, kalau misalkan tante sama keluarga ada salah, minta maaf. Mungkin selama ini mungkin Anang kecewa. Saya tidak tahu apa yang Anang hadapi karena Anang tidak pernah cerita dengan orang, dengan kami keluarga," maksudnya begitu. Jadi saya di situ kayak terharu. Tapi saya berpikir apakah ini cuma bahan pancingan? Tapi di situ kayak dengan hal ini saya belum bisa, jangan dulu. Karena kenapa? Karena nanti saya takut ketika saya memberanikan diri untuk tampil terus kayak muncul di depan keluarga, saya pasti jadi bulan-bulannya keluarga kayak dicaci, dihakimi. Jadi saya bilang, "Tante, dimanapun saya sekarang, saya sudah nyaman. Apapun keputusanku," saya bilang, "tolong jangan pernah diganggu apa yang saya yakini sekarang. Kita bicara-bicara banyak, mungkin tentang keluarga saya tidak bisa juga harus mau ceritakan secara detail. Takutnya nanti akan menjadi masalah ketika didengarkan sama pihak keluarga." Di situ sampai saya bingung, sempat bingung. Karena kenapa? Karena di situ saya merasakan kayak saya diperhatikan, saya dikasihi, saya sempat goyang. Tapi saya berpikir, bernegosiasi lagi dengan diriku sendiri. Tuhan sudah tempatkan kau di sini, itu Tuhan sudah baik. Manusia pasti banyak tipu dayanya. Jadi saya berpikir kayak, oh mungkin ini hanya umpan, atau saya bisa balik sama keluarga, saya bisa lock out lagi dari keyakinanku sekarang. Tapi saya tetap kekeh, dan sampai sekarang kalaupun saya ditawari dengan apapun, karena jujur bukan mau cari muka, karena dalam hatiku saya rasa saya sudah secinta itu sama Tuhan. Dan sampai sekarang pun apapun yang saya alami, saya dalam pencobaan, saya tetap bersyukur karena sampai pada saat ini saya masih Tuhan kasih berkat. Dalam hal kecil apapun itu saya syukuri. Bahkan sampai detik ini Tuhan masih kasih saya nafas, itu saya rasa itu berkat. Dan pada saat itu saya sudah memutuskan kontak biar saya rasa saya aman. Karena saya pernah di chat terakhir sama nomor baru, "Kakak," dengan chatnya itu, "Kakak, hati-hati karena Om lacak kau pakai Siberpolda. Titikmu terakhir ada di Manado. Om suruh cari orang untuk cari kau di situ. Nanti kau dibawa pulang." Jadi saya takut. Di situ saya berdoa lagi sama Tuhan. "Tuhan, begini sekali Kak perjalanannya." Saya berdoa dengan pergumulan-pergumulanku. Saya sudah ketakutan. Tapi di sela-sela itu Tuhan selalu kayak menampakkan diri di dalam hatiku. Percaya sama saya, percaya sama Tuhan, pasti Tuhan kasih jalan. Pas saat itu di tanggal 30,
saya di telepon dari tempat kerjaku, saya dimutasi ke Bali. Uh, Tanggal 30 itu saya harus dimutasi ke Bali. Ya, jadi saya sudah dipesankan tiket, pas di bandara saya patah kartuku, saya ganti nomor baru, WA baru, sama sosmed baru, supaya keluargaku tidak tahu di mana keberadaanku dan lokasiku yang terbaru. Karena saya rasa dengan keputusanku itu, saya merasa tidak terusik lagi. Dan setelah di Bali malam tahun baru, saya rasa saya hampa. Karena kenapa saya bilang hampa? Karena saya pindah-pindah gereja, saya rasa saya tidak bertumbuh imanku. Saya mau bergabung dengan komunitas gereja, saya harus belajar dengan lingkungan di sekitarnya lagi dan bertemu orang-orang baru lagi. Pada saat malam tahun baru saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ini jalannya Tuhan, Tuhan takdirkan untuk saya di sini, saya terima dalam hal apapun Tuhan dengan senang hati. Tapi kalau memang Tuhan menyiapkan tempat lain untuk saya, tolong disegerakan untuk saya berpindah, dan harapanku itu bisa pindah ke Palu ulang. Walaupun saya tahu di Palu dekat dengan keluargaku, tapi setidaknya Tuhan bisa meluluhkan hati-hati keluargaku dan bisa mulai menerima saya. Apa yang Tuhan pakai untuk dari saya di sisa hidupku, Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan mau, pakailah Tuhan. Dalam doaku seperti itu, pakailah Tuhan, dan tolong bimbing saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setelah itu, saya berdoa, saya dengar lagu-lagu rohani, karena setiap saya merasa khawatir, saya selalu dengar lagu rohani, selalu rasa dadaku jauh lebih tenang, seperti saya rasa kasih Tuhan, kasih Bapa. Dan di bulan, sering berjalannya waktu, di bulan April 2025 itu saya targetku untuk stay di Bali itu sudah clear. Jadi saya bisa pindah wilayah, bisa tinggal dan balik pulang ke Palu. Dan saya minta itu dalam doaku. Jadi pas saya bermohon untuk juga mau ke Palu di ACC, saya sangat berterima kasih dengan Tuhan. Setelah dari situ, pas di ulang tahun saya berdoa, Tuhan, saya sudah di Palu sekarang, terima kasih Tuhan sudah berikan saya umur panjang, Tuhan sudah jaga. Sekarang apa yang Tuhan minta dari saya? Tolong Tuhan kasih pencerahan bagaimana cara saya untuk melayani Tuhan, dengan hal apa. Di satu doaku begitu. Dan sampai sekarang puji Tuhan, saya bergabung dengan pelayanan di gereja Betani. Saya banyak belajar dari orang-orang di sekitar, dan saya mendapat keluarga juga di sana, keluarga rohani, dan banyak menuntun saya dalam proses iman saya. Dan harapanku ke depannya saya bisa jadi manusia yang lebih baik, saya bisa jadi terang untuk keluargaku, dan keluarga-keluargaku semuanya bisa menerima saya. Karena untuk sekarang baru mama sama om dan tante, baru 3 orang itu yang terima saya di keluarga, dan yang lain masih belum terima dengan keputusanku. Saya sedih sebenarnya, karena saya merasa sudah terlalu jauh dari keluarga. Tapi kalau untuk mau disuruh pilih, saya lebih pilih Tuhanku yang saya percaya sekarang. Karena Tuhan itu sudah terlalu baik buat saya. Bahkan dalam perjalananku beberapa tahun, jatuh bangunnya saya, dari saya tinggalkan apa yang saya punya, saya pindah ke Jogja, saya jual semua apa yang saya miliki dari hasil kerja kerasku, dan saya memulainya dari nol. Dan sekarang Tuhan kembalikan saya di Palu dengan rezeki-rezeki yang baru. Rezeki tidak selalu membicarakan tentang uang, teman, apapun itu. Saya rasa itu dari Tuhan. Dan perubahan yang saya rasa, dulunya saya yang penuh amarah, tidak menerima pendapat, selalu memberontak kayak di keluarga, tidak bisa, karena mungkin saya rasa seorang anak broken home,
tidak dapat perhatian dari keluarga, saya menuntut perhatian itu dengan cara apapun, ya timbulnya amarah. Saya rasa Tuhan baik sama saya. Dan harapan saya semua keluarga bisa terima saya nanti ke depannya bagaimana, dan saya bisa berkumpul bersama keluarga lagi walaupun sudah berbeda kepercayaan. Terima kasih. Iya, itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana tadi kita sudah menyaksikan bersama sebuah kesaksian yang sangat luar biasa. Sebab itu silahkan like videonya Bapak Ibu Saudara-saudari, berikan komentarnya, dan silahkan bagikan link video ini sebanyak-banyaknya ya, agar semakin banyak ya jiwa-jiwa yang boleh menonton video ini dan mereka pun boleh diberkati olehnya, ya kan? Tujuan dibagikannya daripada video ini Bapak Ibu Saudara-saudari agar ini menjadi sebuah motivasi bagi kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ya, agar kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, ya, semakin cinta akan Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, karena ya kembali pada waktunya Tuhan. Jikalau mungkin dulunya ada orang-orang yang benci kepada kita, ya benci kepada Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi ketika Roh Allah bekerja dalam setiap hati mereka, pada waktunya Tuhan memanggil mereka dan mereka pasti akan menjadi seorang pengikut Kristus. Sebab itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, mari kita tetap senantiasa memberitakan Injil kepada siapapun juga. Mereka mau terima, puji Tuhan, luar biasa. Dan kalaupun mereka tidak mau terima, itu tidaklah menjadi masalah bagi kita. Dan kita tidak boleh memaksakan mereka, karena kita terlalu percaya kalau sudah di waktu yang Tuhan tetapkan, maka orang-orang yang sekeras hatinya itu begitu luar biasa sekalipun Bapak Ibu Saudari, maka Tuhan akan membuat hati yang keras itu menjadi lembut, ya, dan mereka boleh mengenal Tuhan, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tugas kita adalah memberitakan Injil. Jangan pernah bosan-bosan, jangan pernah merasa jenuh, ya kan, karena memang itu adalah tugas kita sebagai seorang hamba Tuhan, ya. Di kondisi di mana kita ada sekarang ini adalah tentunya kita harus semakin hari semakin giat untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, ya kan, semakin giat untuk mau melakukan ya apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sehingga lewat kehidupan kita bukan hanya kita saja yang diberkati Bapak Ibu Saudari, tetapi biarlah lewat apa yang kita lakukan, orang-orang yang ada di sekitar kita pun mereka diberkati, ya. Itulah yang menjadi tugas kita. Sebab itu siapapun yang mendengarkan video ini, ya, yang menonton video ini, sekali lagi saya ingatkan, silakan bagikan sebanyak-banyaknya Bapak Ibu Saudari, ya, tentu harapan kita agar semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan bagi kerajaan surga, ya. Dan itu saja yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan malam hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.